Halo guys, welcome to Belajar 10 Menit. Halo guys, welcome to Belajar 10 Menit. Jadi di kesempatan kali ini, gua Rapa Putra Samsi akan membawakan sebuah materi atau gua akan membawakan sebuah pelajaran yaitu tentang agresi militer Belanda pertama. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan sejarah itu sendiri? Sejarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau menurut KBBI, sejarah adalah peristiwa atau kejadian di masa lampau yang benar-benar terjadi. Nah, pertanyaannya, Indonesia pernah nggak sih ngalamin sebuah peristiwa atau kejadian di masa lampau yang selalu menarik perhatian kita semua? So, jadi kita akan masuk ke pembahasan tentang agresi militer Belanda pertama. So, tonton videonya sampai habis. Jangan sampai di skip. Nah guys, kita akan mengulik tentang sejarah Indonesia. Nah, negara Indonesia tersendiri itu pernah dijajah oleh 6 negara asing yang pernah datang ke Indonesia. Tentunya 6 negara itu ada Spanyol, Portugis, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang. Ada 6 negara yang waktu itu masuk ke negara Indonesia untuk menjajah. Dan penjajahan tersebut terjadi ketika Indonesia belum merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan ketika penjajahan tersebut ada yang menarik perhatian saya, yaitu tentang agresi militer Belanda pertama yang dilakukan oleh negara Belanda. Dan fun fact-nya, agresi militer Belanda itu terjadi 2 kali atau 2 fase. Fase yang pertama itu disebut dengan agresi militer Belanda pertama, dan yang kedua itu ada agresi militer Belanda kedua. Dan yang seru di sini, dari latar belakang yang saya dapatkan, latar belakang peristiwa agresi militer Belanda pertama itu karena Belanda membatalkan perjanjian tersebut dan melakukan serangan militer terhadap wilayah dan yang dikuasai Indonesia karena beberapa faktor. Yang pertama, keuangan. Tentara Belanda yang tidak aktif yang mencakup sejumlah besar wajib militer kelahiran Belanda di Jawa merupakan beban keuangan yang signifikan bagi Belanda. Setelah kehancuran Perang Dunia Kedua pada bulan Mei 1947, Belanda memutuskan bahwa perlu menyerang Republik Indonesia secara langsung untuk mengakses komoditas di wilayah yang dikuasai Republik, khususnya gula di Jawa dan minyak dan karet di Sumatera. Dan politik frustasi oleh negosiasi yang dilakukan dalam perundingan Linggarjati antara Belanda dan Indonesia, Belanda pun membatalkan perjanjian itu dan melakukan serangan militer terhadap wilayah yang dikuasai Indonesia. Serangan ini juga dipengaruhi oleh persepsi Belanda bahwa Republik de facto telah gagal mengenangkan pengaruh Tionghoa. Indonesia dan Partai Komunis Indonesia yang sedang naik daun kala itu. Dan militer Belanda memperkirakan bahwa membutuhkan waktu 2 minggu untuk mengamankan kota-kota yang dikuasai oleh Republik dan 6 bulan untuk seluruh wilayah Republik
Serangan itu dimaksudkan untuk tidak mencakup wilayah Yogyakarta, pusat pemerintahan Republik Indonesia, karena biaya tempur di sana diperkirakan sangat tinggi. Serangan terjadi pada tanggal 21 Juli. Belanda yang pasukannya disenjatai dengan peralatan produk AES yang dipinjam, disewa, dan dilatih dengan pesawat tempur modern, mengarah 3 divisi di Jawa dan 3 brigade di Sumatera yang penduduknya kurang padat. Operasi produk di Jawa Timur terdiri dari 3 operasi, yaitu pendaratan, produk utara di pesisir Voete dan Sutidon, dan produk selatan di Teluk Mineng dan Malang, dan produk timur di Porong Sidoarjo, dan pendaratan didukung oleh kapal perusak, potret, penyapu ranjau, kapal patroli, kapal pendaratan, dan kapal seperti LIST dan LCI. Operasi tersebut menghasilkan penduduk sebagai besar. Wilayah di Jawa Barat dan Sumatera yang produk secara ekonomi, Tentara Republik Indonesia atau TNI mencoba memperlambat gerakan maju Belanda dengan meledakkan jembatan, mendirikan blokade jalan, dan melakukan penyergapan dan meledakkan bom di pinggir jalan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan membawa pasukan mereka ke tempat yang lebih aman, dan jika kemungkinan menerapkan tangkis bumi hangus, konfrontasi langsung dengan pasukan Belanda yang memiliki kekuatan senjata lebih besar diusahakan semaksimal mungkin. Meskipun demikian, TNI dan sekutunya terus melakukan operasi gerilya dari daerah pedesaan ke wilayah yang dikuasai Belanda. Belanda membalas dengan serangan udara dan blokade wilayah yang dikuasai Republik. Akan tetapi, Belanda membalas dengan serangan. Belanda bertahan dari penaklukan tersebut. Republik karena tekanan dari Dewan Keamanan PBB yang menyeru gencatan senjata. Operasi ini dinilai sebagai keberhasilan militer dan ekonomi karena Belanda berhasil mengambil alih daerah-daerah yang produktif secara ekonomi di Jawa Barat dan Sumatera. Kemunduran politik secara menarik perhatian internasional terhadap apa yang sebelumnya Belanda, dan demikian mendapatkan kecaman dari negara-negara lain. Meskipun pemerintah Indonesia menyatakan dukungan terhadap tindakan Belanda, tekanan internasional menyebabkan gencatan senjata pada bulan Januari 1948 diikuti oleh gencatan resmi. Akibatnya, apa yang sebelumnya dianggap sebagai usaha dianggap sebagai urusan internasional Belanda kini dimensi internasional. Perjanjian Reville. Demikian sebutan untuk gencatan senjata tersebut. Menerapkan penarikan pasukan Indonesia dari wilayah yang diduduki oleh Belanda dan penetapan batas gencatan senjata yang dikenal dengan nama garis status quo dan garis Van Mook. Kedua belah pihak segera mengunduh pihak lain melanggar gencatan senjata, dan Belanda mengeluarkan pemberontakan pro-Indonesia di belakang garis Van Mook. Sementara itu,
Indonesia dan pengamatan pihak ketiga termasuk Komite Perilaku Baik menemukan bahwa Belanda tidak hanya masih mempertahankan blokade laut mereka, tetapi juga mendirikan blokade barat baru di sisi mereka. Di garis Panmuk dan secara sepihak menciptakan beberapa negara bagian etis yang tidak diberdaya di daerah-daerah yang mereka taklukkan. Ketika Linggarjati menyatakan bahwa pembentukan negara federal baru harus disetujui oleh Belanda dan Indonesia, rasa saling tidak percaya antara kedua belah pihak, ketegangan yang meningkat dan keyakinan bahwa Indonesia telah dilemahkan oleh Darul Islam dan peristiwa Madiun membuat Belanda melakukan serangan militer kedua yang diberi nama Operasi Krai. Dan itu mungkin sedikit informasi dari latar belakang dan serangan yang terjadi pada agresi militer Belanda pertama. Oke, dan mungkin itu saja yang dapat gua beritahukan kepada kalian tentang mengenai peristiwa agresi militer Belanda pertama. Dan peristiwa tersebut tentu membawakan sebuah dampak terhadap negara kita dan juga menjadi sebuah peristiwa yang sangat berkenan bagi kita, karena penjajahan pada waktu agresi militer Belanda pertama itu terjadi sebuah pemberontakan di mana Belanda mengingkari janjinya kepada negara Indonesia. Dengan demikian, Indonesia harus melawan Belanda dan memperjuangkan wilayah negara kita. So, mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan pada pembahasan gua kali ini. So, thank you buat yang udah nonton. Gua Rago Putra Samsi. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time, guys.